Dan itulah sebabnya bagaimana kita memaknai tidak ada yang mustahil bagi Allah ini dalam kehidupan konkret kita keseharian. Tadi sudah saya sampaikan intinya, dan inilah yang perlu kita renungkan. Kita sambut dengan penuh iman. Yang pertama tadi saya sampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kiranya kebenaran ini. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dapat menyampaikan sambutannya. Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri yang saya hormati, salam hormat buat Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Pendeta Eporus HKBP, selamat Bapak Eporus baru terpilih. Kami doakan Bapak Pendeta menjadi tokoh Kristen, pendeta yang dipercaya oleh umat dan juga bisa menjadi panutan dan teladan bagi umat Kristen di Indonesia dan menjadi contoh baik bagi kawasan Danau Toba dan seluruh Indonesia, umat Kristen yang tadi sudah saya sampaikan membutuhkan figur yang bisa dipercaya, yang berani, yang tegas untuk menyatakan kebenaran. Saya doakan Bapak bisa sampai di titik itu. Yang saya hormati Romo, terima kasih Romo. Tadi diperkenalkan sama Gusma, Romo yang ngurusin politik ya, Gusma ya, begitu. Jadi terima kasih Romo, tolong kami dikritisi, seperti Bang Adi Noya ini kawan, tapi kritikus yang tajam buat saya, tapi saya tahu itu dia sampaikan demi cintanya untuk Indonesia. Ya, terima kasih Bang Adi Noya yang sudah datang ke tempat ini. Para bupati yang hadir sini, sahabat-sahabat saya, terima kasih sudah hadir jauh-jauh datang. Para anggota DPR RI dan DPD dari NTT, dari Papua, luar biasa dari Maluku. Ya, mohon doanya semua. Paduan suara ibu-ibu PU dan perumahan, keren sekali ya. Saya senang sekali lihat malam ini, kayaknya lebih keren daripada Natal PU yang kemarin kalau saya lihat ya. Gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ya begitu, tapi nggak apa-apa, dari hari ke hari makin bagus latihannya.
Terima kasih ya Bu, terima kasih Bapak. Saya sangat terhibur dengan lagunya yang sangat bermakna. Dan juga adik-adik, anak-anakku dari rusun-rusun yang ada, ibu-ibu juga dari rusun-rusun, dari Rawabuaya, dari Flamboyan, ya, dari Daan Mogot, dari mana lagi? Flamboyan, Tegar Alur, dari mana lagi? Ya, saya doakan ibu tidak lama di rusun. Saya doakan pada waktunya ibu-ibu punya rumah sendiri ya. Berjuang dan berdoa. Mama saya yang melahirkan saya, Mama, doain saya, Ma. Ya, saya tidak sampai di sini, Tuhan Yesus yang membawa saya sampai ke sini melalui Mama. Juga semoga Mama sehat-sehat. Mama bilang sama saya tidak bangga karena kau jadi menteri. Saya baru bangga kalau kau bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih, Ma. Kayaknya kalau sekarang Mama belum bangga ya, mungkin suatu saat. Ini juga Sinta istri saya. Mana Sinta berdiri dulu ya? Yang selalu ya, sudah 3 bulan ini Bang Andi dulu saya awalnya pengusaha, jadi politisi, jadi pengusaha lagi, jadi sekarang menjadi bagian dari pembantu Bapak Presiden Prabowo yang melayani rakyat. Jadi hidup saya ya lumayan lah, kata Pak Andi itu huru-hara, hara sirait gitu. Jadi memang banyak sekali dinamikanya. Itu Romo aja sampai begitu-begitu dia. Jadi ya dinamikanya tinggi. Mudah-mudahan saya lebih tenang sesudah ada di sini Pak Andi. Ya, jadi memang hidup dengan dinamika yang tinggi. Istri saya ini agak kasihan, biasanya kita kerjanya lebih tenang sebagai pengusaha. Ya, lihat usaha kita, manage usaha kita kemana-mana. Tapi 3 bulan ini ya saya jarang ketemu. Ya, jadi itu pengorbanan yang ya Sinta, mudah-mudahan pengorbanan kamu sebagai istri saya tidak sia-sia. Semoga itu bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang kita kerjakan. Dan juga ini Romo, Tuda, teman-teman asosiasi, ini asosiasi, mereka ini sahabat-sahabat saya, tapi mereka juga harus saya awasi ya, begitu. Karena ujungnya nantilah mereka yang membuat rakyat Indonesia bahagia apa enggak. Karena mereka lah yang membangun rumah itu. Saya doakan kalian semua adalah pengusaha-pengusaha, pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, ya, yang membuat rakyatnya bahagia, ya, penghuninya bahagia. Tepuk tangan ini buat para asosiasi yang ada. Juga ada Ketua Umum GAMKI, Dek Sahat, Ketua Umum Pemuda Katolik, Dek Gusma, juga ada Sekjen Dek Hulu, dan teman-teman dari aktivis Kristen, ada Bung Barita, Bung David. Juga Dirjen dari PU, terima kasih Pak Dirjen hadir. Juga Pak Sekjen dari Transmigrasi, terima kasih hadir. Sini juga hadir, nggak apa-apa saya perkenalkan diri saja. Sesudah berdoa, berjuang, saya mengusulkan, puji Tuhan, 8 orang eselon 1 saya disetujui Presiden dan siap kita lantik hari Senin. Semoga Bapak, Ibu sekalian semua ya bisa bekerja keras untuk melayani rakyat. Jadi saya sampaikan kita adalah nasionalis, kita adalah Indonesia, tidak ada diskriminasi. Ya, saya kebetulan beragama Kristen, tapi eselon 1 saya yang saya lantik 8 orang semuanya beragama Islam dan saya yakin mereka lah yang terbaik buat mengurus rakyat Indonesia. Saya pikir itulah Indonesia yang mau kita capai. Indonesia tanpa perbedaan, tanpa kita bisa bersama-sama berjuang bersama. Bapak Ibu sekalian, saya hidup berproses panjang. Tadi saya katakan pernah jadi pengusaha, pernah jadi aktivis politik, pernah jadi politisi, pernah jadi pengusaha lagi, sekarang bagian dari pemerintah. Pak Prabowo sudah memberikan kehormatan kepada saya.
Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan dan tanggung jawab yang begitu besar. Pada saat saya dipanggil, dia cuma bilang, Bung Ara kerjanya pasti berat sekali. Siapa? Itu saja. Dan saya tidak pernah tanya apapun, dan saya siap bekerja untuk membantu beliau, karena saya yakin beliau yang terbaik untuk memimpin Indonesia dengan hati dan profesional. Ya. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena dia juga selalu mengatakan dia mau rukun, beliau mau merangkul semua, beliau mau mengatakan dan bersikap satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Dan itu dia lakukan dengan hati. Saya pikir ini adalah kebanggaan kita, dan saya pada waktunya kemarin saya sudah laporkan kepada beliau dengan data dari Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Saya bacakan saja datanya supaya tidak jadi simpang siur, karena kita harus pakai data yang benar. Ini adalah Bung Andi ini sangat kritis ya. Jadi saya harus bacakan data yang mungkin menjadi sesuatu hal yang bisa dipegang bersama. Kita memulai dari 20 Oktober sampai 5 Januari. Jadi bukan sampai hari ini. 20 Oktober kenapa? Pak Prabowo dilantik. Sampai 5 Januari. Jadi realisasi KPR FLPP yang sudah dibangun dan yang sudah akad, artinya sudah diterima oleh masyarakat 34.420. Kemudian, jadi KPR itu ada yang Tapera, khusus akad Tapera, yang ini pegawai negeri, yang sudah dibangun dan yang sudah akad itu 1.384. Jadi ini yang sudah selesai sampai kepada rakyat, kepada yang membeli 35.804 sampai hari ini. Kemudian yang proses pembangunannya sedang berjalan, jadi proses pembangunan sedang berjalan itu 10.731. Yang ready stock itu artinya sudah selesai dibangun tapi belum diserahkan. Jadi ready stock sudah selesai dibangun tapi belum diserahkan 8.445. Yang sudah akad 14. Jadi yang sudah diserahkan adalah 35.804. Yang sudah ready stock dan yang sedang proses dibangun dan sudah selesai kreditnya dan sudah akad itu 30.545. Artinya dari rumah yang subsidi sampai tanggal 5 Januari kita membangun dan menyelesaikan, ada yang sudah selesai dikasih kepada konsumen 66.349 rumah. Ini di luar yang bangun sendiri, Bang Andi. Nah, justru kalau tadi disampaikan, tolong tadi poin yang merah tadi yang sudah dibangun, ada poin 1, 2, 3 PBG. Saya mau menyampaikan apa adanya, karena nanti supaya sekaligus saja para dirjen. Jadi kita baru mampu membuat 4 kebijakan yang bersifat aturan. Mohon maaf, mungkin harapannya belum semuanya terpenuhi. Dan peraturan ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nomor 1, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu 5% dari harga beli rumah itu jadi gratis. Tadinya bayar. Nomor 2, restitusi persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah daerah jadi gratis. Terima kasih Bapak Bupati. Ya. Karena itu mengurangi PAD Bapak. Tetapi itu akan mensejahterakan rakyat Bapak. Pasti itu akan mengurangi PAD,
Tapi masa kita mau cari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Saya pikir kita harus lebih kreatif. Kalau kita mau meningkatkan PAD, jangan dong dari orang berpenghasilan rendah. Setuju ya Pak Bupati ya? Nah, tepuk tangan nih buat Bapak Bupati ya. Kalau kita mau mencari penghasilan, kita jangan cari dari yang berpenghasilan rendah. Kemudian nomor 3, jadi pajak pertambahan nilai itu di bawah 2 miliar sampai bulan Juni 0%. Kemudian apa yang dari lambat jadi cepat, dari 45 hari jadi 10 hari. Tadi saya laporkan, saya sangat berterima kasih dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini produk 3 dari Kementerian Dalam Negeri. Nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 1. Ini bukan kewenangan saya, tapi Bapak Mendagri dan jajarannya berkenan membantu rakyat Indonesia untuk bagaimana kebijakan ini pro rakyat. Tepuk tangan buat Kementerian Dalam Negeri yang luar biasa. Kemudian yang nomor 3 itu dari Kementerian Keuangan. Ya, Ibu Sri Mulyani dan jajaran sampaikan salam ya. Pak Didik terima kasih ya kepada Ibu karena ini akan membuat rakyat berpikir saatnya punya rumah. Kenapa saatnya punya rumah? Karena dulu tidak ada kebijakan ini. Dulu tidak ada kebijakan ini. Tidak ada kebijakan yang memurahkan atau menggratiskan seperti ini. Yang gratis bukan rumahnya ya. Pajak-pajak ya tadi, yang tadinya bayar, kita buat rakyat kecil. Jadi supaya jelas, kebijakan itu harus pro rakyat. Rakyat besar bagaimana? Bayar. Rakyat besar bagaimana? Bayar. Ya, gitu. Jadi harus jelas Pak Pendeta Romo, ini kebijakan yang buat rakyat kecil. Jadi saya hanya menyampaikan, ya bukan laporan tapi paling enggak sedikit menyampaikan, semoga ini berguna dan ini sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kebetulan kemarin sore saya bertemu beliau dan saya sudah laporkan langsung seperti begini. Saya belum punya datanya, tapi masa sih 2,5 bulan ini tidak ada bupati-bupati yang mengeluarkan PBG. Saya rasa nggak mungkin ya, gitu. Ya, ada 500, berapa bupati sekarang? Berapa? Ya, total bupati wali kota ada berapa? 514. Saya rasa 2 bulan ini saya belum punya data karena saya sudah minta tolong Bu dengan Pak Mendagri selama kalau boleh tiap minggu kami dikasih datanya. Berapa sih PBG yang dikeluarkan dulu namanya IMB ya oleh Kementerian Dalam Negeri karena yang punya akses ke bupati wali kota adalah Kementerian Dalam Negeri. Dari situlah kita bisa tapi walaupun belum punya datanya, saya percaya ya dalam 2 bulan 10 hari ini nggak mungkin tidak ada orang yang mengurus PBG-nya. Saya rasa itu teman-teman sedikit dan izinkan saya mengajak ini boleh dong ditemenin sama Victor Huta Barat, abang saya nyanyi.